Я стоите, не боитесь, а? Kukla doğası. Kukla gelesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Sulaiman. Selamat datang di channel Omento DB, yang dimana channel ini mengulas berbagai kejadian nyata, misteri, horor, crime di seluruh dunia. Dan harus kalian tahu, video ini adalah video pertama saya yang diupload di YouTube. So, jangan bercanda ya sama saya. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's talk about it. Seperti intro video di awal, kita akan membahas sebuah kejadian yang memilukan di negara Rusia yang disebut Nanny from Hell. Di mana pada tanggal 29 Februari 2016, seorang pengasuh memenggal kepala anak yang diasuhnya lalu diarak di jalan. Ini sih gila. Anyway, dan si pengasuh tersebut bernama Gyulchekra Bobokulova. Gyulchekra Bobokulova lahir pada tahun 1977 di wilayah Samarkand, Uzbekistan, dan berusia 38 tahun. Dia berasal dari keluarga besar yang terdiri dari 5 saudara perempuan. Dari 5 saudara perempuan tadi, dia memutuskan buat nikah lebih awal dan dikaruniai 3 anak laki-laki dari suami pertamanya yang bernama Radmir. Anak pertamanya bernama Rahmatilo Asurov yang berusia 19 tahun, anak kedua berusia 18 tahun, dan anak yang ketiga berusia 16 tahun. Mengutip sumber anonim, kantor berita Interfax mengatakan, setelah dia didakwa melakukan pembunuhan terhadap balita berusia 4 tahun di Rusia, jadi polisi di Uzbekistan itu memberitahu polisi di Moskow bahwa Gyulchekra ini didiagnosis menderita skizofrenia pada tahun 1999. Dan menurut ayahnya, dia itu sering mendengar suara-suara dan bertindak agresif. Mungkin seperti bisikan-bisikan kali ya. Lalu pada tahun 2002, ketika dia dirawat hampir 2 minggu di bawah pengawasan di sebuah klinik kesehatan mental di Samarkand, para dokter akhirnya memberitahukan bahwa dia udah bisa pulang. Tidak berselang lama, 2 minggu kemudian dia mulai kumat, sering mendengar suara-suara lagi. Gyulchekra dilaporkan menjadi sangat ketakutan atau paranoid mungkin, dan dia mengatakan sering melihat darah. Mungkin di dalam pikirannya aja ya dia lihat darah. Melihat kondisi Gyulchekra tidak kunjung membaik, rumah sakit jiwa lain akhirnya memberikan resep obat berupa pil untuk menenangkan kalau dia kumat lagi guys. Selama Gyulchekra sering dirawat di klinik kesehatan mental, suami Gyulchekra akhirnya meninggalkannya. Nah, kebetulan suaminya ini pergi dengan membawa anak pertamanya Rahmatilo Azuro. Mereka meninggalkannya pada tahun 2000 di mana Gyulchekra mendapatkan diagnosisnya skizofrenia. Susah ya ngomongnya. Mungkin karena udah gak tahan aja sama penyakit mental yang diderita si istri kali ya. Dan akhirnya mereka resmi bercerai pada tahun 2002. Nah, si anak yang paling bontot kebetulan tinggal bersama Gyulchekra dan orang tuanya. Dan anak keduanya adalah seorang mahasiswa yang kebetulan dibesarkan oleh saudara menantu laki-laki ayahnya. Jadi nggak tinggal sama ibunya. Jadi yang tinggal sama ibunya cuma si bungsu. Dengan keadaan seperti ini otomatis sekarang Gyulchekra yang harus menafkahi segala kebutuhan si anak bungsunya. Gyulchekra mau nggak mau harus cari kerja agar bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi si bontot. Karena nggak ada kerjaan di Uzbekistan, pergilah dia merantau ke negara Rusia untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, begitu tiba di Moskow, pada awalnya Gyulchekra mendapat pekerjaan di sebuah gudang sayuran. Menurut situs web gazeta.ru, jadi dia mengirim sebagian penghasilannya ke Uzbekistan selama bekerja di gudang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak dan orang tuanya. Sejauh ini sih kelihatannya dia masih waras dan masih ingat sama anak dan keluarganya. Secara dia didiagnosis skizofrenia.
Pada tahun 2008, setelah dia ditinggalkan oleh suami dan anak pertamanya, ia bertemu seseorang yang akan menjadi suami keduanya, yang bernama Sukrop Kosimov. Dia adalah penduduk asli Samarkand, Uzbekistan, yang bekerja sebagai penjual di pusat perbelanjaan konstruksi. Dan singkat cerita, pada akhirnya keduanya menikah kembali di Uzbekistan dan mereka hidup bersama selama sekitar 2 tahunan lah. Ternyata pria yang dia nikahi adalah pria hidung belang guys, yang ketahuan selingkuh sama Gulchekra. Dan pada akhirnya pernikahan keduanya berakhir perceraian juga guys. Nah itulah sepenggal kisah tentang Gulchekra Babukolova, si pembunuh berdarah dingin. Oke, kita lanjut ke kronologi pembunuhannya. Menurut surat kabar Moskovsky Komsomolets, Gulchekra mendapat pekerjaan sebagai pengasuh untuk keluarga Meskeryakov di Moskow pada tahun 2013. Dia diberi tugas untuk menjaga rumah dan menjaga anak perempuan keluarga itu yang bernama Anastasia. Buat yang baru nonton sampai sini, anak yang malang dan lucu inilah yang akan menjadi korban si Neni ini. Sebelum dia mendapatkan pekerjaan di keluarga Meskeryakov, dia sebelumnya pernah bekerja sebagai pengasuh juga untuk keluarga lain. Jadi ini adalah keluarga terakhir di mana dia kerja sebagai pengasuh. Menurut teman-teman keluarga Meskeryakov, bahwa si Neni ini tuh orangnya baik, sederhana, gak aneh-aneh. Secara Gulchekra ini udah kerja di keluarga Meskeryakov bukan 1 atau 2 bulan, tapi hampir 3 tahunan lah. Jadi otomatis mereka udah percaya banget sama si Gulya buat ngasuh Anastasia. Gulya ini si Neni ya. Malahan dia tinggal bareng bersama di apartemen mereka. Terus pas liburan musim panas, si pengasuh ini bahkan menemani keluarga ini dalam perjalanan ke Orlov, saking percayanya. Padahal dialah yang bakal jadi malaikat maut buat anaknya. Di pagi hari tanggal 29 Februari 2016, detik-detik sebelum pembunuhan terjadi, Gulchekra menunggu sampai orang tua gadis itu dan anak sulung mereka meninggalkan apartemen sewaan yang terletak di Moskow. Jadi si Anastasia ditinggalin bersama si pengasuh gila ini sebelum akhirnya dibunuh. Sekedar informasi, di bagian ini khusus untuk 18 tahun ke atas. Kalau di bawah 18 tahun sepertinya jangan deh. Soalnya di bagian ini tuh dimana kekejaman, kebrutalan seorang pengasuh membunuh balita ini sangat-sangat gila. Jadi kalau yang gak kuat di skip aja lah. Pada jam 9.40 pagi, dia membunuh gadis keluarga berusia 4 tahun dengan mencekik dan menikam lehernya dengan pisau dapur. Kemudian dia memenggal kepala anak itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, yang kemudian dia memasukkan ke dalam ransel. Selanjutnya Babukolova atau Gulchekra berganti pakaian, mengenakan pakaian muslim hitam. Sebelum pergi, dia menuangkan bahan bakar ke seluruh apartemen lalu membakar flat dan meninggalkan rumah dengan potongan kepala balita itu di dalam tas. Setelah membakar apartemen, dia pergi keluar. Singkat cerita, dia naik taksi ke stasiun metro. Sesampainya di sana, dia meletakkan sejadah di tanah, berdiri, berlutut, dan mulai berdoa. Oke, kita kembali ke apartemen. Pada pukul 9.55 kira-kira, petugas pemadam kebakaran setempat mendapat informasi dari tetangga yang menyebutkan seperti mencium bau asap dan ada asap yang keluar di sebuah flat. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran pada pukul kurang lebih 10 pagi. Tidak berselang lama, pada pukul setengah 11 pagi, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api di apartemen tersebut. Yang paling menyayat hati di mana si pemadam kebakaran ini menemukan tubuh seorang balita tanpa kepala. Tidak lain dan tidak bukan adalah tubuh Anastasia. Kembali ke stasiun. Setelah dia meletakkan sejadah di tanah, berdiri berlutut dan mulai berdoa, kebetulan ada polisi yang mungkin sedang berjaga di dekat stasiun atau stasiun Sunda.
Setelah dia meletakkan sejadah di tanah, berdiri berlutut dan mulai berdoa, kebetulan ada polisi yang mungkin sedang berjaga di dekat stasiun atau mungkin sedang lewat atau mungkin ada yang melaporkan. Didatangilah si pengasuh ini karena mungkin si polisi melihat ada gelagat yang tidak umum seperti orang-orang lainnya. Lalu si polisi meminta dokumennya untuk diperiksa. Yang membuat polisi terkejut bukannya dokumen yang dia keluarkan, melainkan dia mengeluarkan kepala manusia dari dalam tasnya untuk ditunjukkan ke si polisi. Dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah membunuh anak itu sambil mengatakan dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dia juga menyebutkan dirinya sebagai teroris, mengklaim bahwa dia membenci demokrasi guys. Otomatis setelah tahu dia akan meledakkan diri, polisi yang memeriksa si pengasuh tersebut dan polisi lainnya yang berada di dekat stasiun akhirnya melarikan diri sambil menutup pintu keluar, mengevakuasi pengunjung dari toko-toko dan pusat perdagangan terdekat, dan menutup jalan-jalan di sekitar stasiun metro. Kebetulan kejadian tersebut bertempat di depan pintu masuk dan keluar stasiun bawah tanah metro. 40 menit setelah kejadian tersebut berlangsung, polisi tidak langsung menahan pengasuh tersebut karena takut dia akan meledakkan diri dan membahayakan orang di sekitar stasiun. Si pengasuh mengacungkan kepala manusia ke atas dengan tangan kirinya dan meneriakkan sesuatu dalam bahasanya sambil mondar-mandir. Menurut para saksi yang merekam kejadian tersebut atau melihat langsung, sesekali para saksi mendengar dia berteriak takbir atau Allahu Akbar sebanyak 3 kali, bahasa Arab untuk Tuhan Maha Besar, dan berteriak, "Kamu membunuh seorang anak, kepalamu harus dipenggal." Pada akhirnya polisi sadar bahwa dia hanya menggertak dan tidak ada bom yang dia sebutkan pada saat awal pemeriksaan. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja simak video rekaman CCTV yang berada di dekat stasiun saat proses penangkapan si pengasuh ini. Mangga. Itulah akhir kejadian yang terjadi di dekat stasiun metro di Rusia, di mana seorang pengasuh yang membawa kepala manusia di jalan umum. Oke, kita lanjut ke investigasi dan motif pembunuhannya. Pada saat pemeriksaan, polisi menyebutkan si pengasuh ini menjelaskan secara rinci semua tindakannya pada hari itu. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan ke anak balita itu atas nama Tuhan. Jadi dia diminta membunuh gadis itu pada saat nonton video-video pemenggalan kepala manusia di internet dan bisikan-bisikan suara yang ada di kepalanya yang berkata, "Lakukanlah hal yang sama dengan gadis itu." Dia menyebutkan meskipun dia merasa sedikit kasihan pada gadis itu, tapi dia sudah didorong oleh kebencian di kepalanya yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan keji terhadap Anastasia. Dan ada motif balas dendam juga. Balas dendam ke siapa? Yuk kita lihat video yang sempat direkam saat dia diinterogasi. Kebetulan subtitlenya bahasa Inggris, jadi kalau ada yang nggak ngerti di pause aja videonya. Terus pakai Google Translate aja ya. Кому? Кто кровь поливал ему? Кому ему? Кто поливал? А кто проливал? Кемпери, бомбе самолетом. Почему на мусульманы, почему вы бомбите, почему никто ничего не говорит? Они тоже жить хотят же. Они тоже жить хотят. Смотрите, маленький ребенок. Поэтому ты убил ребенка? Да. Nah segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Kesimpulannya bahwa kita nggak pernah tahu yang menurut kita kelihatan orang baik belum tentu hatinya dan kelakuannya baik.
Dan juga sebaliknya, kelihatannya garang, serem, belum tentu kelakuannya segarang dan seserem tampilannya. Poin dari kejadian tersebut adalah kita harus hati-hati dalam mempekerjakan seseorang di keluarga kita, terlebih untuk mencari babysitter yang pasti kita bakal berhadapan dengan orang asing yang bakal menjaga dan mengasuh anak kita atau menjaga rumah kita. Alangkah baiknya kita harus melakukan medical check up terlebih dahulu. Orang yang akan kita pekerjakan, kita harus tahu latar belakangnya. Apakah ada penyakit, kelainan mental yang bakal membahayakan anak kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian nama, tempat saat menjelaskan kejadian tersebut. Kalau ada koreksi, sok curahkan di kolom komentar aja. Jangan lupa subscribe, comment, and like, share ke emak, bapak, tetangga, uak, bibi, emang, ade, nini, kapel. Sampai ketemu di video selanjutnya yang bakal lebih madness, lebih gila, lebih parah, menarik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.